Halo guys, kembali lagi bersama kami. Nama saya Andi Rendi Syaputra, saya dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Dea Sevira, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan membahas tentang keluh kesah para pelajar yang dialami secara daring. Jadi kalau Dea sendiri ada ndak keluh kesahnya? Kalau saya sendiri, keresahannya waktu belajar daring itu pemahaman materinya tuh kurang. Soalnya kita nggak diajar langsung sama gurunya. Tapi di sisi lain tuh ada enaknya juga. Soalnya bisa santai. Jawaban ada di Google. Iya, betul. Kalau Randy sendiri keresahannya apa selama belajar daring di rumah? Kalau buat aku sendiri, mungkin keresahan yang kualami itu cuma di jaringan aja ya. Oh iya, Soalnya betul. kan jaringannya kita bukan di kota. Iya, iya. Terus Kadang lelet gitu ya. kalau buat pengumpulan tugas sendiri dia kesulitan enggak? Kadang-kadang sulit karena kadang jaringannya tuh lelet ya. Tapi sejauh ini nggak terlalu sulit sih, lancar-lancar aja. Kadang pengumpulan kan ada yang offline, ada yang online. Nah, menurut dia sendiri, yang bagus tuh gimana? Pengumpulan offline atau online? Kalau dilihat dari keadaan sekarang karena COVID ini lagi tinggi-tingginya, lagi naik, sebaiknya sih dikumpulnya lewat online aja ya. Tapi kan kayak ada banyak kemungkinan yang tidak memungkinkan gitu kalau dikumpulkan secara online. Jadi ada beberapa tugas yang perlu dikumpulkan offline, ya itu nggak masalah sih. Wah. Kalau dia sendiri, ada ndak pengalamannya saat mengumpulkan tugas? Kayak misalnya telat gitu. Kalau pengalaman telat kumpul tugas pernah, tapi habis itu pasti langsung dikonfirmasikan ke gurunya karena biar gurunya tahu gitu. Jangan sampai kita nggak kasih tahu ke gurunya nanti malah jadinya kita yang susah sendiri. Tugas Kalau Randy numpuk. sendiri pernah ada pengalaman telat kumpul tugas atau gimana? Kalau pengalaman ngumpul tugas mungkin ndak ada. Cuma kadang ada kegiatan yang harus dikerjakan dulu, jadi harus izin. Jadi dikumpulnya hari esok atau malamnya. Pernah nggak dapat guru yang susah gitu ngikuti belajarnya? Jadi kayak ada kesusahan tersendiri kalau sama satu guru ini. Semisal ada guru yang cuma ngasih materi aja, dia ngasih materinya itu Iya, iya. kayak ngasih aja ndak dijelaskan. Iya, iya. Terus ngasih Kebanyakan soal. ya. Iya. Itu yang meresahkan sih guru kayak gitu. Ya karena kita nggak paham ya jadinya susah gitu dicernanya Ya. pembelajarannya. Jadi setelah kegiatan pembelajaran kan itu ada waktu luang. Nah, waktu luang itu dia pakai buat apa? Kalau waktu luang sehabis belajar sih biasanya ya pasti istirahat dulu ya. Istirahat. Kalau misalnya ada tugas yang perlu diselesaikan. Kalau malam biasanya lebih santai, tapi kalau misalnya ada tugas-tugas gitu juga dikerjakan. Kadang kalau luang juga melukis sebagai penghilang penat gitu. Atau enggak nonton film Drakor. apa. Kalau Randy sendiri ada kegiatan yang dilakukan waktu luang? Kalau kegiatan mungkin cuma main bola, main futsal, kegiatan-kegiatan outdoor lah. Main bolanya pakai masker ya? Enggak lah, bengek nanti kalau main bola pakai masker. Untuk Dea, nanti kan ini kita udah kelas 12. Nah, Ya. bentar lagi kita lulus. Terus kepikiran nggak selanjutnya mau kemana? Mau melanjutkan kerja atau terus kuliah? Pastinya lanjut kuliah dulu, tapi masih bingung karena belum pilih jurusan yang tepat, belum menetapkan mau kemana. Tapi pasti udah kepikiran mau di universitas ini, di universitas ini. Jadi sejauh ini ya masih belajar aja sambil cari-cari yang tepat. Nanti lihat aja selanjutnya. Kalau Randy sendiri mau kuliah atau langsung kerja atau gimana? Sebetulnya sih mau lanjut kerja. Nah, tapi masih cari-cari juga kerjaan yang bagus nih apa, yang bisa cukup lah buat jajan sehari-hari dulu. Dia tahu nggak kalau di masa pandemi ini ada beberapa murid yang harus putus sekolah.
Banyak sih dengar yang dari kelas lain, tapi kalau dari kelas sendiri sih enggak ada. Kalau Randy dari kelas sendiri ada teman yang putus sekolah? Kalau dari kelas sendiri mungkin ada, cuma masih 50-50. Dia ini mau lanjut atau enggak. Oh, jadi masih terdaftar di sekolah masih tapi terdaftar belum di jelas. sekolah, cuma di jam pelajaran dia jarang ikut. Oh, mau nanya nih tanggapan Randy tentang siswa atau teman-teman sekelas yang dikenal yang putus sekolah, itu gimana tanggapannya? Tanggapannya sih sedih ya. Soalnya sudah kelas 12 terus putus, kayak kurang tinggal dikit lagi tuh buat lulus gitu. Sayang aja, soalnya sudah dari kelas 1 sudah naik kelas 12 terus putus. Waktunya jadi, Kayak terbuang sia-sia itu selama sekolah. menurut Randy sendiri, apa sih penyebab mereka memutuskan untuk putus sekolah atau berhenti di tengah jalan? Kemungkinan penyebabnya itu alasan keluarga. Kadang Iya, ada sebagai- keluarga yang gak mampu, jadi mereka bantu buat nyari-nyari uang juga. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba daring ya, jadi kan banyak anak yang nggak punya HP, HP. atau susah, rumahnya jauh, gak ada jaringan. Mungkin itu sih faktor terbesar untuk saat ini. Menurut Dea nih, pemerintah ini udah betul nggak untuk kayak misal pendidikan. Pendidikan kan pemerintah harusnya ada campur tangan. Nah, campur tangan pemerintah ini seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Campur tangan pemerintah sejauh ini kayak karena daring ya. Contohnya pemerintah ada ngasih bantuan paket data gratis Iya. ya buat setiap siswa. Menurut aku sih itu sejauh ini sangat membantu ya, apalagi bagi teman-teman yang kesulitan untuk beli data, yang punya masalahan, yang Ekonomi. punya masalah ekonomi di keluarganya. Jadi itu cukup membantu sih, tapi banyak lagi faktor-faktor lain yang kurang diperhatikan. Kayak misalnya ada yang tinggal di pedalaman gitu kan, gak ada jaringan, susah. Apalagi sering nge-zoom, secara nggak langsung mereka kesusahan ya, apalagi yang orang tuanya gaptek ya. Nggak Artinya paham teknologi. nggak paham teknologi gitu. Jadi kadang kayak ada selisih gitu di dalam keluarganya. Mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan banyak teman-teman yang putus sekolah, putus di pertengahan jalan gitu. Oh iya Ren, kan dengar-dengar mau ada rencana buat sekolah tatap muka ya, dekat-dekat ini. Itu tanggapannya sendiri gimana? Soalnya kan kasus COVID masih belum jelas ya, Masih kadang tinggi, nah nanti tiba-tiba menurun. Itu bagaimana tanggapannya? Tanggapannya sih kayaknya untuk sekolah tatap muka itu bisa dilaksanakan, cuma dibatasi orang yang turun. Semisal paginya ada 20 orang yang turun. Nah, untuk siangnya lagi 20 orang lagi yang turun. Kayak dibatasi lah di jadwal. Di jadwal gitu ya, berkelompok Ya, setiap satu kelas. supaya tidak berkerumun. Iya, supaya tidak berkerumun. Kalau buat Dea nih, kan selama pandemi ini kita ndak turun ke sekolah. Nah, itu kan kalau ndak turun ke sekolah berarti kita ndak dapat uang jajan. Iya. Nah, untuk Dea sendiri gimana? Uang jajannya lancar atau gimana? Kalau aku sendiri setiap bulan ada dikasih. Jadi jadi aku sendiri nge-manage uangnya tuh sesuai kebutuhan aku. Jadi kalau misalnya sudah habis sebelum waktunya dikasih lagi, ya itu biasanya udah berani minta sih, karena kan sudah dikasih Sudah segitu dikasih, tiap bulan. minta lagi. Iya, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak betul baru minta. Kalau Randy uang jajannya lancar nggak nih? Uang jajan sih lancar, cuma karena ada kebutuhan yang diperlukan untuk sekolah kan, jadi harus kerja lah juga. Oh iya ya. Oh iya, Randy sendiri waktu awal-awal kita belajar tatap muka, belajar dari rumah atau daring, itu ada kesulitan tersendiri nggak sih, kayak penyesuaiannya atau pembagian tugas di rumah? Karena kan kalau kita di rumah
kita pasti ada aja ya disuruh Disuruh. sama orang tua, entah ke warung, entah kemana, gimana. Di awal-awal pandemi mungkin agak kesulitan untuk menyesuaikan. Soalnya baru pertama kalinya belajar dari rumah, terus tiba-tiba langsung kayak kaget aja, kayak bagi waktunya itu makin susah. Soalnya di rumah kan kadang ada juga orang tua yang butuh kayak suruh nyuruh ke pasar, Ya, minta tolong ya. minta tolong ke pasar. Jadi susah lah untuk dibagi waktunya. Kalau Dea sendiri, pembagian waktu di rumah pas awal-awal pandemi gimana? Kalau awal-awal pandemi pasti susah sih nyesuaikannya kan, karena nggak biasa gitu ya awalnya. Tapi makin kesini ya kayak biasa aja. Soalnya kalau dari pagi sampai selesai jam belajar, pasti itu sudah tahu orang tua di rumah kalau itu jamnya belajar, jadi nggak bakal diganggu atau disuruh-suruh gitu. Kayak kalau sudah selesai belajar, baru bantu orang tua atau orang tua minta tolong, itu sih. Selama belajar daring ini kan guru kebanyakan ngasih tugas ya, ngasih tugas. Biasanya tugasnya itu yang sudah semua jawabannya tuh ada di internet gitu. Itu Randy sendiri pernah ngelakuin itu ndak? Copy paste dari internet atau coba ngelihat sebagai referensi atau gimana? Tanggapannya gimana? Kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah. Soalnya banyak kayak apa ya, materi yang diberi guru itu kurang dipahami. Jadi harus cari di internet. Terus soal-soalnya juga kadang lebih susah daripada yang dia jelaskan. Iya, iya. Kalau dia sendiri pernah nggak buka-buka Pernah, pasti di pernah. internet? Tapi kadang kalau misalnya kayak soal-soal yang sedikit dipahami atau tergolong susah gitu, kadang nyari di internet itu sebagai referensi, kecuali kayak sudah buntu betul gitu, nggak ada jawabannya gitu, kita nggak paham, baru ngeliat dari internet. Kayak copy paste itu ya pernah ya, tapi diubah-ubah dikit lah. Randy pernah nggak ketahuan kalau copy paste jawaban dari Google atau Brainly gitu? Pernah sih, sampai hari itu ditegur. Kadang bilangnya jawaban itu harus dikeluarkan dari otak kalian sendiri, jangan lihat-lihat dari Google. Itu bukan murni jawaban kalian jadinya. Iya. Kalau dia sendiri pernah nggak ketahuan kayak ngambil jawaban dari Google gitu? Kalau kelas aku sendiri sih, guru nggak pernah ya ngomong langsung gitu kayak ini jawaban kalian dari Google gitu. Tapi kayak pernah aja sih nyinggung-nyinggung soal jawaban gitu, atau nyontek teman kayak jawabannya tuh sama persis gitu. Jadi ditanya. Iya, pernah disinggung-singgung gitu. Biasanya kalau sampai berkali-kali gurunya bakal nggak kasih nilai sama orang-orang yang jawabannya sama persis, gitu. Jadi untuk sekarang ya pasti teman-teman kelas itu pada ngeubah-ubah dikit ya mungkin jawabannya, tapi pasti tetap aja sih ketahuan. Nah, itu tadi bincang-bincang aku sama Randy tentang pembelajaran semasa pandemi. Semoga kalian bisa ngambil hal-hal yang bisa diambil dan buang hal-hal yang jelek. Yang buruk. Akhir kata kami berdua pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Dadah. See you next time. See you next time.